Ibu. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kalau menurut orang dunia, pas tanggal 13 katanya angka sial. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada angka yang sial. Semuanya adalah baik. Amin, Bapak Ibu. Kita dapat terasa kita sudah menginjak di tahun 2011 dan sudah berjalan sekitar 2 bulan kurang ya. Kalau Bapak Ibu misalkan ditanya oleh teman, misalnya kita bertemu misalkan ya, terus ditanya bagaimana yang kamu alami di tahun 2010, pasti kita dengan bersemangat, kita dengan bersukacita, kita bilang, wah 2010 saya mengalami hal yang baik, saya mengalami hal yang positif. Kenapa? Kalau teman kita tanya, iya karena berkat Tuhan berlimpah bagi saya. Amin. Semua yang saya terima di tahun 2010 itu enak sekali. Tapi kalau teman kita kembali bertanya, bagaimana dengan 2011? Mungkin kita tidak langsung menjawab, 2011 saya percaya sama dengan 2010. Kalau iman percaya kita kuat bersama Tuhan, kita bisa menjawab hal yang demikian. Kita akan berkata 2011 akan sama dengan 2010, akan mendapat berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Tapi terkadang kita sebagai manusia, saya boleh jujur, kita sebagai manusia yang hidup di dunia masih mengenakan manusia jasmani. Terkadang kita agak sedikit bimbang. Bagaimana 2011? Apakah berkat Tuhan tetap menyertai kita? Apakah 2011 kita boleh mendapatkan apa yang ada di belakang saya, tahun multiplikasi dan promosi? Apakah itu akan kita alami di 2011? Untuk menjawab ini, mari saya mencoba menyaringkan ada beberapa kebenaran firman Tuhan. Saya mencoba mengambil apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil petik di dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Mungkin Bapak Ibu sering dengar dan mudah-mudahan tidak bosannya mendengar akan cerita ini. Tapi kita bisa mengambil intisari atau pelajaran dari perjalanan ini. Kita tahu seorang dubes apabila ditempatkan di dalam suatu negara, dia memegang kepres atau keputusan presiden. Tapi Musa pun dia juga memegang surat perintah dari Tuhan, tapi bukannya kepres namanya, tapi ketu, keputusan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan keputusan pada Musa. Musa, coba kamu bawa umatku keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Kalau seorang dubes waktu ditempatkan di suatu negara, pasti diberikan atau diterangkan negara yang dituju, fasilitas apa yang akan dia terima, semuanya jelas. Tetapi Musa waktu ketu itu turun kepada dia, Tuhan hanya bilang bahwa bangsa Israel menuju ke negeri yang banyak susunya, banyak madunya. Tuhan Yesus tidak menjelaskan secara detail negara mana yang harus dituju. Tapi karena iman percaya Musa, dia percaya, dia ikutin. Makanya dia pergi ke Mesir dengan segala hal-hal yang kita bisa lihat. Ya, kita tahu semua, saya tidak menceritakan lebih lanjut. Akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar ke tanah perjanjian, keluar dari Mesir. Tapi kita tahu sepanjang perjalanan tidaklah hal yang mudah yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang dengan bangsanya, dengan bangsa pilihannya, tapi Tuhan menginginkan bangsa Israel pas masuk ke dalam tanah perjanjian, dia telah menjadi bangsa yang kuat. Ya. Makanya dia harus melalui pendidikan di dalam padang gurun. Apa yang kita lihat dari perjalanan ini? Saya ambil judul untuk hari ini, kita berjalan bersama Yesus. Yang pertama, pada waktu di tengah padang gurun, ini menurut saya sih Tuhan Yesus bukan iseng ya. Allah itu bukan iseng. Mungkin kalau waktu dia lihat bangsa Israel berjalan di padang gurun, Allah kita ada di atas, ya pasti lihat kok banyak manusia pada jalan di padang gurun. Kemudian dia berikan perintah kepada Musa
Musa, kamu bikin kemah suci. Saya percaya perintah yang Tuhan turunkan kepada Musa bukan karena Tuhan melihat, wah ini bangsa Israel enak-enak aja di jalan di padang gurun nih, bisa santai-santai, makanya udahlah suruh bikin kemah. Ternyata ada maksud tertentu mengapa Allah menurunkan perintah untuk mendirikan kemah suci. Yang pertama, kalau bisa kita lihat, ini adalah hal Allah menyuruh Musa mendirikan kemah suci. Kita lihat apa yang menjadi tujuan Allah memerintahkan Musa mendirikan kemah suci. Yang pertama, sebagai tempat Allah yang berisi 10 hukum Allah. Kita tahu Allah menurunkan 10 perintah Allah di dalam loh batu. Nah, loh batu itu ditempatkan di dalam kemah suci. Yang kedua, tujuan Allah menyuruh Musa mendirikan kemah suci sebagai tempat bagi Allah untuk tinggal di antara umatnya dan bertemu dengan umatnya. Di Quran 25 yang saya mau titip berankan pada pagi hari ini ada di nomor 2. Sebagai tempat bagi Allah untuk tinggal di antara umatnya. Kalau kita bisa lihat, misalkan peraturan nomor 2 itu berlaku bagi kita bisa bayangkan betapa susahnya kita bertemu dengan Allah. Kalau kita harus bertemu dengan Allah, maka kita harus mendirikan kemah suci. Nah, kita tahu tanah saat ini mahal, tidak murah. Makanya puji syukur di dalam perjanjian baru, di dalam era perjanjian baru, kita tidak perlu mendirikan kemah suci secara fisik, secara harafiah. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan atau bertemu dengan Allah di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam sini saya bertanya bagaimana agar Tuhan tinggal di dalam hidup kita, seperti poin nomor 2. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ayat 38 ya. Saya bacakan ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nanti di dalam perjanjian baru, di dalam era perjanjian baru, kita tidak perlu mendirikan kemah suci seperti di dalam perjanjian lama, tapi kita cukup memberikan diri kita dibaptis. Saya tidak menyinggung baptis selam atau baptis pecik, tapi dalam Alkitab dikatakan kita perlu dibaptis, kita bertobat, maka waktu kita menerima Tuhan, memberikan diri kita dibaptis, maka Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kita, di dalam hati kita. Makanya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berikan diri kita dibaptis. Nah, saya percaya semua yang hadir, saudara-saudara di dalam gereja ini, saya percaya semua sudah dibaptis. Makanya semua yang hadir di dalam baktian hari ini mempunyai Roh Kudus. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Tapi tinggal permasalahannya, setelah kita dibaptis, kan Tuhan janjikan bahwa orang yang menerima Dia, kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Anak-anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Itu semua kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Tapi kenyataannya, mengapa anak-anak Tuhan pun banyak mengalami masalah, ya. Kenapa anak-anak Tuhan terkadang lebih susah dibandingin dengan anak-anak di luar Tuhan? Apakah Allah itu tidak adil? Apakah Allah hanya janji-janji aja? Atau di istilahnya JJS, janji-janji surga, hanya menyenangkan orang yang membacanya? Nah, kita kembali di dalam cerita Musa. Pada waktu Tuhan bilang, wah Musa bikin kemah suci. Kemah suci sudah berdiri, sudah siap.
Tapi kalau kita lihat di dalam Keluaran, apakah setelah kemah suci selesai, Tuhan bilang kepada Musa, oke, Musa, kemah suci sudah selesai, sekarang kamu pakai sekarangmu dewek, ya, kalau bahasa Jawanya ya, kamu pakai semaumu. Ternyata tidak. Setelah kemah suci selesai, Allah memberikan perintah, yaitu Allah memberikan peraturan-peraturan, dan Tuhan Allah juga memberikan peralatan-peralatan apa yang harus disediakan di dalam kemah suci. Maksudnya, waktu kita dibaptis, waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu tidak cukup. Kita jangan menganggap, Tuhan saya sudah lahir baru, Tuhan saya sudah dibaptis, kok saya begini-begini saja. Itu pernah saya alami, waktu saya melihat teman saya dibaptis, saya merasa, zaman dulu bilang, berpikiran, pasti orang ini akan diangkat lebih jauh lagi, baik ekonominya maupun dalam kerohaniannya. Tetapi ternyata pas saya lihat, kok malahan setelah dibaptis dia semakin turun baik perekonomiannya ataupun mengenai kerohaniannya. Saya waktu itu bertanya-tanya, kok Tuhan nggak salah nih? Dulu dia minta atau datang ke saya mau dibaptis, makanya saya waktu itu perkenalkan dengan pendeta kita. Kok setelah dibaptis bukan bikin naik, kok semakin turun baik perekonomiannya maupun kerohaniannya. Apa yang salah gitu. Ternyata Tuhan telah membuka perkembangan ini bahwa pada waktu kita menerima Tuhan, pada waktu kita menyediakan diri untuk dibaptis, itu adalah awal mula sesuatu peperangan. Jadi Bapak Ibu jangan takut apabila kita setelah dibaptis kok merasa bukan semakin maju, kok semakin turun. Bukan saya menakut-nakutkan, ya. Tapi itulah waktu kita menerima Tuhan, waktu menerima diri kita dibaptis, itulah awal mula terjadinya peperangan. Kenapa saya bilang peperangan? Saya mengambil ilustrasi. Misalkan anak saya waktu kecil pas masuk sekolah pasti dia nangis. Saya anterin dari rumah, pas masuk ke kelas dia nangis, dia nggak mau, dia takut, dia perlu orang tuanya hadir. Itu yang kita hadapi waktu-waktu kita dibaptis, waktu awal mula kita lahir baru. Kita tidak mungkin selalu enak, kita pasti mengalami sedikit ujian. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan anaknya sama dengan Yesus. Makanya jatuh bangun yang kita hadapi setelah kita lahir baru itu adalah perkenalan dari Tuhan, supaya iman kita bertambah dewasa. Amin. Anak kita juga begitu. Pas waktu kita masukin dia sekolah, dia nangis, dia tidak mau orang tuanya pulang, dia mau orang tuanya dekat. Tapi peraturan sekolah tidak boleh, harus meninggalkan anaknya di ruangan sekolah dan harus dididik oleh gurunya. Kalau kita tidak mengikuti peraturan sekolah, saya percaya anak kita akan terus sampai besar harus ada orang tua di kelas. Nah itu sangat lucu. Makanya kita relakan anak kita nangis, kita tinggalkan, itu adalah pendidikan supaya dia bertambah dewasa. Dia tahu lingkungan di sekitarnya, dia tahu untuk bermasyarakat dengan teman-temannya. Allah pun demikian. Waktu kita dibaptis, jangan mempunyai pikiran hidup kita akan tenang-tenang. Kita akan diuji. Setelah kemah suci berdiri, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membuat perlengkapan di dalam kemah suci. Di sini ada dua gambar. Apa maksudnya? Bukan saya suruh Bapak Ibu atau saudara-saudari menjadi pengusaha kayu atau pengusaha emas gitu ya. Di sini ada beberapa perlengkapan di dalam kemah suci. Yang pertama, Tuhan menyuruh Musa membuat tabut perjanjian. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 10, dibilang haruslah mereka membuat tabut dari kayu. Terus di ayat 11 dikatakan haruslah engkau menyalutkannya dengan emas. Terus yang kedua, Musa disuruh membuat meja roti sajian. Di situ dikatakan lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu, haruslah engkau